Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UAS AKL 2, yakni review artikel tentang laporan keuangan konsolidasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rinaldi Kaswani, NIM 21030201 dari kelas akuntansi Suri. Judul penelitian atau judul artikel yang saya tulis yakni implementasi PSAK pasal 65 dan peraturan pajak di Indonesia pada laporan keuangan konsolidasi yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dilakukan oleh Septiana Putri Pangestu, Wisna Miranda, Melinda Dia Astuti, dan Endang Kartini Panggiarti dari Akuntansi Universitas 3. Latar belakang dari penelitian ini yaitu laporan konsolidasi yang dibuat harus sesuai dengan PSAK 65. Hal tersebut karena PSAK 65 telah mengatur mengenai laporan konsolidasi. Peraturan lain yang dapat mempengaruhi dari laporan keuangan konsolidasi, yaitu peraturan pajak di Indonesia. Peraturan pajak di Indonesia dapat mempengaruhi laporan konsolidasi. Peraturan pajak di Indonesia sangat memiliki banyak keterkaitan dengan laporan keuangan. Setiap keuangan yang berada di pemerintahan maupun non-pemerintahan akan terpengaruh terhadap pajak. Hal tersebut tentunya akan membuat setiap perusahaan terfokus pada laporan keuangan yang bisa dipengaruhi pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi dari PSAK 65 dan peraturan pajak di Indonesia pada laporan keuangan konsolidasi perusahaan yang terdaftar di BEI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu juga, penelitian ini menggunakan metode literatur review. Metode ini dipilih karena merupakan metode yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sampel dari penelitian ini, yakni perusahaan yang terdaftar di BEI untuk dilihat laporan keuangan konsolidasi sudah sesuai dengan PSAK 65 atau belum. Sampel tersebut diambil dari www.idx.co.id dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 10 sampel perusahaan pada tahun 2022. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa setiap perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasi dan implementasikan PSAK 65 dan peraturan pajak yang ada di Indonesia. Kemudian implikasi praktik pada artikel ini atau dalam penelitian ini tidak dicantumkan secara pasti. Tetapi saya mendapatkan kesimpulan implikasi praktik dari penelitian tersebut, yakni pentingnya bagi perusahaan yang melakukan akuisisi atau memiliki anak perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan PSAK 65 dan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut akan mempermudah transparansi laporan keuangan perusahaan dan memberikan informasi yang akurat pada pemangku kepentingan. Selain itu juga, implementasi PSK 65 dan peraturan pajak dalam laporan keuangan konsolidasi juga akan mempengaruhi perhitungan pajak atas hasil kegiatan perusahaan yang telah terbuka untuk umum. Kemudian kebaharuan penelitian juga tidak disertakan secara pasti atau tidak dicantumkan secara pasti. Tetapi kesimpulan yang saya ambil yakni implementasi PSK 65 dan peraturan pajak dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan yang terdaftar di BE. Penelitian ini menekankan pentingnya laporan konsolidasi bagi perusahaan yang mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain. Metode dalam penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dan data sekunder dari artikel dan laporan keuangan konsolidasi. Hasil penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain menerbitkan laporan keuangan konsolidasi dan implementasikan PSAK 65 serta peraturan pajak di Indonesia. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, yakni setiap laporan keuangan konsolidasi akan mengimplementasi dari PSAK 65 dan peraturan pajak yang ada di Indonesia. Hal tersebut terbukti pada penelitian yang dilakukan pada 10 perusahaan yang terdaftar di BE. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan laporan konsolidasi dan juga menghitung pajak pada hasil kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang telah terbuka. Hal tersebut membuat masyarakat atau pemangku kepentingan dapat melihat laporan keuangan konsolidasi yang telah memenuhi standar PSAK 65 dan juga peraturan pajak di Indonesia.
Adapun saran yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yakni yang pertama perusahaan harus memperhatikan laporan keuangan konsolidasi, terutama bagi perusahaan yang mengakuisisi anak perusahaan atau perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan juga harus memperhatikan PSAK 65 dalam membuat laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir, yakni perusahaan juga harus memperhatikan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia dalam membuat laporan keuangan konsolidasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.